Tuh ini, nggak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja satu papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman. Oke, lanjut, ikan pe-nya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan pe-nya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu, biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir, lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe satu potong, kencur satu potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja. Daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan pe-nya. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap.
Sebelum disajikan, jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk, dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil, dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya, mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya.
Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini. Gak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja satu papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makanya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman. Oke, lanjut, ikan pe-nya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan pe-nya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja. Daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan pe-nya.
Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap. Sebelum disajikan jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya. Mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh,
kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mi Toshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini. Gak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja 1 papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID-Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman. Oke, lanjut, ikan pe-nya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan pe-nya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung.
Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja, daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan penya. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap. Sebelum disajikan jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya. Mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya.
Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini. Gak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja 1 papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman.
Oke, lanjut, ikan pengnya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan penya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu, biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja, daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan penya. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap. Sebelum disajikan jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya, mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya.
Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini.
nggak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja satu papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID-Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman. Oke, lanjut, ikan pe-nya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan pe-nya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID-Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja, daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan pe-nya. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang, boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap.
Sebelum disajikan, jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk, dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya, mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya.
Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini. Gak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja satu papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID-Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman. Oke, lanjut, ikan pe-nya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan pe-nya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID-Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja, daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan pe-nya.
Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap. Sebelum disajikan jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget. Apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya. Mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitsubishi yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh,
kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mi Toshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini. Gak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja 1 papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang gak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID-Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman. Oke, lanjut, ikan pe-nya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan pe-nya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung.
Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja, daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan pe-nya. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang, boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap. Sebelum disajikan jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya. Mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya.
Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini. Gak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja 1 papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajannya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID-Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman.
Oke, lanjut. Ikan pengnya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan penya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu, biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja. Daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan penya. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang, boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap. Sebelum disajikan jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya. Mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya.
Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini.
nggak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja satu papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman. Oke, lanjut, ikan pe-nya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan pe-nya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja. Daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan pe-nya. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap.
Sebelum disajikan, jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk, dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya, mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari stand cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CS100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya.
Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini. Gak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja satu papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman. Oke, lanjut, ikan pe-nya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan pe-nya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja. Daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan pe-nya.
Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap. Sebelum disajikan jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget. Apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya. Mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CS100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh,
kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper mie Toshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini. Gak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja 1 papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman. Oke, lanjut, ikan pe-nya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan pe-nya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung.
Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja, daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan pe-nya. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap. Sebelum disajikan jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget, apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya. Mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya.
Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper mie Toshiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper mie Toshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak pernah bosan-bosan dengan menu satu ini. Gak tahu kenapa ya, kalau lihat di FYP gitu, menu yang satu ini selalu aja bikin ngiler. Makanya kalau jalan-jalan ke pasar pas lihat ikan pe yang bagus, pasti aku akan beli. Oke, untuk teman ikan pe-nya di sini aku pakai tempe aja 1 papan. Sebenarnya kalau ada sayur sih nggak masalah tambahin sayur ya, kayak terong gitu ya. Kebetulan di kulkas nggak ada stok terong, jadi aku pakai tempe aja. Untuk ikan pengnya aku potong-potong aja seperti ini. Oh ya, ada tips cara milih ikan pe dari aku ya. Pilih yang aromanya nggak terlalu menyengat, karena nanti hasil masakannya bakal enak. Kalau aroma pesingnya tuh menyengat, mau dimasak seperti apa menurut aku tetap pesing ya teman-teman. Terus pilih yang nggak banyak tulangnya, jadi nanti enak makannya tuh cuman daging dan tulang muda gitu. Oke, untuk tempenya kita akan goreng, boleh setengah mateng, boleh sampai garing ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini wajan non-stick granit coating Jerman yang bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Sudah PFOA free dan FDA approve ya teman-teman.
Oke, lanjut. Ikan penya juga digoreng sebentar ya sampai warnanya kecoklatan gitu. Tapi kalau teman-teman maunya ikan penya nggak digoreng nggak masalah juga sih, karena dia itu udah diasap ya. Tapi aku lebih suka digoreng dulu, biar lebih wangi gitu loh teman-teman. Oke, setelah berwarna kecoklatan gitu, boleh diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya aku mau haluskan bumbunya menggunakan blender aja. Cabai merah aku pakai 7 buah, bawang merahnya 6 siung, kemiri 3 butir. Lanjut ada cabai rawit 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Jahe 1 potong, kencur 1 potong gitu. Bawang putihnya aku pakai 3 siung. Lanjut tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh blendernya ada 3 cupnya, 1,5 liter, kemudian 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu basah, bumbu kering, untuk jus buah dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat ya teman-teman, jadi aman banget. Oke, untuk bumbu halusnya seperti biasa kita tumis sampai wangi. Tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 1 batang aja. Daun jeruk purutnya 3 lembar dan lengkuasnya 1 potong. Dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk gitu ya biar gak gosong. Setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan tempe dan ikan penya. Tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml ya. Sesuaikan dengan selera untuk teman-teman. Misalnya pengen kuahnya tuh banyak, boleh banget. Masukkan gula merah, aku pakai setengah buah gitu ya yang ukuran kecil. Garam, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk dan kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu irisan tomat merah dan hijau. Untuk rawitnya aku pakai rawit utuh aja. Kalau teman-teman ada cabai hijau, boleh sih ditambahin cabai hijau biar makin sedap ya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan agak mengental gitu. Beneran menu satu ini sangat-sangat menggugah selera ya. Sebenarnya untuk sayurnya sih bebas, misalnya teman-teman punya kacang panjang boleh, daun singkong boleh, atau pakai terong juga boleh ya. Oke, terakhir tambahkan santan instan aja 1 saset. Kalau mau pakai santan fresh boleh ya. Tambahkan daun bawang 2 batang biar makin sedap. Sebelum disajikan jangan lupa buang lengkuas, daun jeruk dan daun salamnya ya. Jangan sampai orang salah ngambil dikiranya ikan, ternyata lengkuas. Wah, kena jebakan Batman dong. Siapa yang udah pernah kena kayak gitu? Oke, kalau sudah matang, kotokan pe dan tempe siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget. Dimakan bareng nasi putih aja udah enak banget. Apalagi ditambahin kerupuk, bener-bener sempurna deh pokoknya. Ini enak banget dimakan di segala suasana ya. Mau pagi, siang, sore, malam juga enak. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.